Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam hari yang ke-31. Hari ini saya mau menyampaikan tentang titah kasih. Bapak Ibu Saudara, sebelum itu saya mau mengajak kita menyembah Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah
sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Biar hari ini kita dapat mengalami, menerima kuasa kasih yang besar itu, memenuhi, melingkupi hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini firman Tuhan akan menjamah dan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya memulai, coba Bapak Ibu Saudara renungkan bagaimana hubunganmu di tengah-tengah keluargamu, bagaimana hubunganmu di tengah-tengah komunitasmu. Apakah Bapak Ibu Saudara memiliki hubungan yang penuh kasih, hubungan yang harmonis? Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-3 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara engkau bisa seluruh bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi dikatakan, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita memiliki kasih Tuhan dalam hidup kita. Tanpa kasih Tuhan, kemampuan yang kita miliki tidak ada gunanya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bukan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan kalau tidak ada kasih Tuhan, tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ketiga dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Bayangkan, memberi semua harta, semua yang dipunya, bahkan menyerahkan diri untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menekankan yang terbesar adalah kasih. Pentingnya kita memiliki kasih Tuhan, kasih Bapa Sorgawi dalam hidup kita. Ada banyak anak ketika dibesarkan mereka tidak pernah mengalami kasih Bapa dari Bapa jasmaninya, sehingga itu membuat mereka kesulitan untuk mengalami kasih Bapa Sorgawi. Hari ini izinkan kasih Bapa memenuhi kita, sehingga ketika hati kita dipenuhi dengan kasih-Nya, hubungan kita juga dipulihkan. Ketika kita sebagai anak, kita menerima kasih Bapa Sorgawi, kita juga mampu mengasihi orang lain. Bapak Ibu Saudara, kasih sangat penting. Kasih adalah yang terbesar. Tuhan mau kita dipenuhi dengan kasih. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk mengasihi. Ada seorang hamba Tuhan, dia seorang nabi yang sangat dipakai Tuhan yang bernama Bob Jones. Pada tahun 1975 dia mengalami pendarahan internal karena kecelakaan yang hebat. Dan dia dikatakan dia mengalami rohnya keluar meninggalkan tubuhnya. Dan dia ada di tahta pengadilan Tuhan. Dan Tuhan Yesus bertanya satu pertanyaan kepada Bob Jones. Apakah kamu sudah belajar bagaimana engkau mengasihi? Bob Jones menjawab dengan sedih karena dia tidak bisa berdusta di hadapan Tuhan. Semua yang dia lakukan itu terekspos di sorga. Dan dia berkata, Tuhan, aku belum belajar mengasihi. Dan Tuhan berkata kepada dia, Yesus berkata kepada dia, kamu belum siap ke surga. Pergilah, belajarlah mengasihi. Jadi rohnya kembali ke tubuhnya. Pada saat itu Bob Jones sedang mau dioperasi oleh dokter. Dan puji Tuhan ia selamat dari kecelakaan itu dan dia hidup
selama 40 tahun setelah pengalaman itu, dan dia belajar bagaimana untuk mengasihi. Dan luar biasa, dia dipanggil Tuhan tepat pada hari kasih sayang di tahun 2014. Dan Bob Jones, betul-betul orang bisa melihat hidupnya, bagaimana dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita belajar mengasihi. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Sudahkah Bapak Ibu Saudara engkau mengalami kasih Bapa itu? Di hari yang ke-31 ini mungkin Bapak Ibu Saudara ada hal-hal yang kau dengar berulang-ulang. Ada doa yang mungkin engkau dengar berulang-ulang. Bapak Ibu Saudara, saya rindu dan saya berdoa agar kita semua dipenuhi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan kasih Bapa itu. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 dikatakan, aku memberikan perintah yang baru kepada kamu. Ini adalah perintah Tuhan kepada setiap kita, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Tuhan memberikan perintah, suami istri saling mengasihi, orang tua dengan anak saling mengasihi, anak dengan orang tua saling mengasihi. Sama dikatakan, seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Standar kita mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah mengalami pewahyuan betapa besarnya kasih Tuhan atas hidup kita? Tuhan mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak terbatas, tidak berkesudahan, tidak dapat kita selami. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Seringkali kadang kita memperlakukan orang lain, perlakuan kita berubah tergantung mood kita. Tapi kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah, tidak berkesudahan, tidak terbatas, tidak dapat kita selami. Seperti itulah Tuhan mau kita mengasihi orang lain. Dengan demikian semua orang akan tahu. Apakah Bapak Ibu Saudara rindu dunia ini tahu tentang Tuhan? Bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, kuasa kasih. Ketika kuasa kasih itu begitu dahsyat memenuhi hidup kita, kita akan dimampukan melakukan hal-hal di luar kemampuan kita. Ketika kuasa kasih memenuhi gereja mula-mula, mereka menyerahkan hartanya untuk dibagi-bagi. Ketika kuasa kasih itu memenuhi mereka, bahkan mereka rela. Stefanus dipenuhi dengan kasih. Bahkan ketika dia dirajam dengan batu, dia tetap bisa bersyukur. Bahkan dia berdoa. Dia berkata, Tuhan, aku serahkan nyawaku. Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara, ketika kuasa kasih memenuhi hidup kita akan diubahkan. Hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Keluargamu tidak akan pernah sama lagi. Komselmu tidak akan pernah sama lagi. Bapak Ibu Saudara, izinkan kuasa kasih memenuhi hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak hamba Tuhan. Dia bercerita pengalaman hidupnya. Dia dibesarkan di tahun 1970, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu dia masih anak muda, remaja, Bapak Ibu. Dia terlibat dengan seks bebas, obat-obatan terlarang, dan terlibat dengan musik rock and roll, Bapak Ibu. Ia senang berpesta. Ia pergi ke pesta, dari satu pesta ke pesta yang lainnya, Bapak Ibu. Tapi dia merasakan kekosongan jiwanya. Satu kali dia datang ke satu pesta, dia merasa begitu bosan. Dia masuk ke salah satu ruangan. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia anak hamba Tuhan, tetapi dia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi karena kebosanan yang begitu luar biasa yang dia alami, apa yang dia sudah lakukan, rock and roll, obat-obatan, seks bebas, tidak bisa memuaskan dia. Dia masuk ke satu ruangan dan dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau ada, tunjukkan dirimu. Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba Tuhan menyatakan dirinya kepada dia. Ada hadirat kasih yang luar biasa melingkupi dia. Bapak Ibu Saudara, hidupnya diubahkan. Hari itu dia mengalami perubahan. 3 hari berturut-turut kuasa kasih itu melingkupi dia. Berturut-turut seperti gelombang yang terus datang, terus datang, terus datang. Membersihkan kehidupannya, dan dia bercerita bagaimana hidupnya tidak pernah sama lagi. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini
hamba Tuhan ini dipakai di dalam pelayanan kasih, pelayanan pembapaan. Ada banyak orang-orang yang terluka ketika mendengarkan pengajaran hamba Tuhan ini, mengalami kuasa kesembuhan, mengalami pemulihan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca buku hamba Tuhan ini, saya sangat diberkati. Saya bisa merasakan kuasa kasih itu begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, izinkan hari ini kuasa kasih itu melingkupi Bapak Ibu Saudara, memenuhi Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, berdoa buat jemaat di Efesus. Inilah doa apostolik, inilah tita apostolik. Apa yang dia doakan? Efesus 3 ayat 16 sampai 20 dikatakan, aku berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Hari ini saya berdoa, biarlah Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya meneguhkan roh Bapak Ibu Saudara, menguatkan engkau. Engkau dikuatkan oleh Roh Kudus. Biar roh kasih karunia itu menguatkan Bapak Ibu Saudara. Biar engkau diteguhkan kembali hari ini. Ayat 17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Biar hari ini kau menyadari oleh iman Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Biar Bapak Ibu engkau berakar di dalam kasih. Akar itu menyerap sari-sari makanan sehingga memberi pernutrisi pertumbuhan buat cabang-cabang Bapak Ibu Saudara. Demikian hidupmu ketika imanmu berakar di dalam kasih, engkau mengalami kuasa pertumbuhan itu. Emosimu akan disembuhkan. Pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang terluka, hati yang terluka akan disembuhkan. Sehingga responmu akan berubah, perkataanmu akan berubah. Ketika perkataan kasih, roh kasih itu memenuhi Bapak Ibu Saudara, perkataanmu diubahkan, sikapmu diubahkan, tindakanmu diubahkan. Efesus 3 ayat 18 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Tuhan mau kita bersama dengan orang kudus dapat memahami betapa panjang, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa agar setiap kita dipenuhi, kita dapat memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dikatakan dapat mengenal kasih itu. Tuhan rindu kita mengenal kasih itu. Ketika hidup kita mengenal kasih, orang lihat hidup kita, orang juga bisa mengenal kasih itu. Dan sekalipun dikatakan ia melampaui segala pengetahuan. Kasih itu melampaui pengetahuan Bapak Ibu Saudara. Orang gak bisa pikir dengan logikanya. Kenapa kok bisa kuasa kasih melampaui segala pengetahuan? Paulus berdoa supaya, dikatakan aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Allah adalah kasih. Kalau kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah, kita akan dipenuhi dengan kepenuhan kasih. Ayat 20 ini akan terjadi ketika kita dipenuhi dengan kasih. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, firman ini akan terjadi. Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Ketika kita dapat mengenal, dipenuhi dengan kasih itu, ada kuasa. Kasih adalah the greatest weapon, the greatest power in this world. Bapak Ibu Saudara, kuasa kasih ini luar biasa. Ketika kuasa kasih memenuhi hidupmu, wow, hidupmu gak akan pernah sama lagi Bapak Ibu Saudara. Kuasa Tuhan bekerja dengan kuat. Apakah saudara rindu dipenuhi dengan kasih? Apakah saudara rindu mengenal kasih itu? Apakah saudara rindu mengalami kuasa kasih karunia itu? Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
Biarlah kita dapat mengenal kasih karunia Tuhan. Kasih itu nyata dalam wujud Tuhan Yesus. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, kasih dinyatakan lewat adanya penerimaan dan pengampunan. Di dalam Yohanes 8 ayat 3 dikatakan, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Bapak Ibu Saudara, kuasa perkasih itu luar biasa. Ketika orang-orang menempatkan perempuan berzina ini dan mereka siap merajam dengan batu, dan mereka tanya Yesus apa yang harus dilakukan. Yesus berkata, kalau ada di antara kamu yang gak pernah bikin dosa, kamu yang pertama lempar pakai batu. Dan dikatakan mulai pergi satu persatu dari yang paling tertua. Kenapa yang tertua? Yang tertua paling banyak bikin dosa, Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saya menyaksikan ada banyak orang ketika mengalami kuasa kasih ini, mereka berhenti berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita rindu orang merdeka dari dosa, kita belajar mengasihi orang itu seperti Tuhan mengasihi. Bapak Ibu Saudara, alami kuasa kasih ini, itu yang akan membuat kita berhenti berbuat dosa. Kita telah mendengar tadi cerita anak hamba Tuhan, bagaimana dia terikat seks bebas, narkoba, dan rock and roll, musik rock and roll. Tetapi ketika dia mengalami kasih, dia berhenti berbuat dosa. Dia meninggalkan semuanya itu. Kita melihat ada satu kesaksian yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Pada tahun 1984, ada seorang wanita bernama Jennifer Thompson. Pada satu malam, Bapak Ibu Saudara, Jennifer diperkosa. Ada satu orang pria kulit hitam masuk ke rumahnya, menodongkan pisau di lehernya dan memperkosa dia. Beberapa hari kemudian, dia dipanggil oleh polisi untuk mengidentifikasi pelakunya. Dan Jennifer Thompson melihat foto-foto itu dan dia memilih satu orang pria yang bernama Ronald Cotton. Waktu itu Ronald Cotton berusia 22 tahun. Dan Ronald Cotton akhirnya dituduh bersalah karena memperkosa Jennifer dan dihukum seumur hidup. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 1987 Ronald Cotton mengajukan banding. Kenapa? Karena ada seorang pria kulit hitam bernama Bobby Poole di penjara yang sama dengan Ronald Cotton. Bobby Poole bercerita kepada teman satu kamarnya bahwa dialah yang sebetulnya memperkosa Jennifer Thompson. Ronald Cotton naik banding. Tapi sekali lagi di dalam persidangan itu, Jennifer ketika dihadirkan Bobby Poole, dia berkata, aku tidak mengenal Bobby. Karena kepahitan di hatinya, dia begitu benci dengan Ronald Cotton. Dia berkata, aku tidak kenal Bobby Poole. Dan sekali lagi Ronald Cotton, vonisnya dijatuhkan bahwa dia dipenjara seumur hidup. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 1995, satu kali Ronald Cotton menyaksikan di televisi dalam penjara bahwa dia menonton pemeriksaan di televisi dan mengetahui lewat tes DNA bisa ditemukan siapa yang bersalah. Dan Ronald Cotton menelpon pengacaranya dan minta untuk dilakukan tes DNA.
Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, lewat tes itu betul-betul dibuktikan bukan Ronald Cotton yang melakukannya, dan memang betul Bobby Poole yang melakukannya. Dan akhirnya pertama kalinya Ronald Cotton dinyatakan dia bebas pada tahun 1995 di pengadilan di North Carolina. Nah Bapak Ibu Saudara, 11 tahun Ronald Cotton dipenjara karena kesalahan yang tidak dilakukannya. Dia dituduh memperkosa, dia tidak melakukannya, dan dia harus menanggung di penjara selama 11 tahun. 2 tahun setelah dia bebas, Ronald pertama kalinya bertemu dengan Jennifer Thompson. Ketika Jennifer bertemu dengan Ronald Cotton, dia menangis terisak-isak. Dia sangat menyesal dan dia berkata, Ronald Cotton, kalau setiap hari aku habiskan untuk menyesal karena telah menuduhmu, dan hari ini aku meminta engkau mengampuniku. Maukah engkau mengampuniku? Bapak Ibu Saudara, Ronald Cotton berkata kepada Jennifer, aku sudah mengampunimu bertahun-tahun yang lalu. Hari itu Bapak Ibu Saudara, dia tidak pernah bisa membayangkan ketika dia mendengar orang yang dia penjarakan, yang tidak bersalah kepada dia, dan orang itu berkata, aku telah mengampunimu bertahun-tahun yang lalu. Beban-beban rasa bersalah selama 2 tahun, dia merasa begitu bersalah. Dia merasa dirinya adalah korban sebelumnya, dan dia merasa bersalah karena telah menyalahkan Ronald Cotton, seperti diangkat. Dan kepahitan yang ada dalam dirinya seperti diangkat, dan dia mengalami pemulihan, dia mengalami kelegaan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, itu adalah hari yang bersejarah buat Jennifer. Dia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dia dipulihkan Bapak Ibu Saudara. Jennifer bisa melihat kasih karunia Tuhan dan belas kasihan Tuhan lewat hidupnya Ronald Cotton. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Ronald Cotton tidak akan pernah mampu melakukan hal itu kalau dia tidak pernah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar atas hidupnya. Bapak Ibu Saudara, mereka juga menulis, Bapak Ibu Saudara, melalui kehidupan Jennifer dan Ronald, mereka menulis satu buku bersama berjudul Picking Cotton, Our Memoir of Injustice and Redemption, memori ketidakadilan dan penebusan. Dan Jennifer juga akhirnya mampu mengampuni pemerkosanya, yaitu Bobby Poole. Dia telah mengalami kuasa pengampunan dari Tuhan, dan dia juga mampu mengampuni orang yang memperkosa dia. Dan Tuhan memakai hidup Jennifer dan Ronald untuk memberitakan berita tentang kasih dan pengampunan kepada banyak orang. Mereka dipakai Tuhan. Tuhan bekerja lebih dari apa yang mereka doakan dan pikirkan. Mereka bukan hanya dipulihkan, tapi Tuhan memakai story mereka, apa yang mereka alami, untuk membawa kasih Tuhan kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudara, saya percaya inilah yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini berapa banyak Bapak Ibu Saudara engkau mau menerima kuasa kasih ini, engkau mau dipenuhi dengan kasih ini. Saya mau melepaskan doa berkat buat Bapak Ibu Saudara. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, saya memerintahkan berkat atas setiap saudara yang melihat video ini. Engkau yang menyaksikan video ini, saya melepaskan berkat Bapa Sorgawi. Kasih yang tidak bersyarat itu memenuhi engkau. Biar hari ini engkau menerima roh hikmat, roh pewahyuan, roh pengenalan akan Allah. Agar engkau dapat mengenal pribadi kasih itu. Agar engkau dapat memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan itu. Agar Bapak Ibu engkau dipenuhi dengan kasih itu. Kasih yang melampaui akal pikiranmu. Kasih yang melampaui pikiranmu Bapak Ibu. Kasih yang melampaui pengetahuanmu. Sehingga Bapak Ibu engkau dapat mengasihi Tuhan. Engkau dapat mengasihi sesama. Hari ini terimalah kasih itu. Mari Bapak Ibu Saudara, taruh tangan kananmu di hati. Bapak, biar kasih itu mengalir. 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 Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasih. Kalau ada di antara kami yang masih terluka,
perlakuan-perlakuan negatif yang pernah kami alami. Biar hari ini kami menerima kuasa kasih, kuasa pengampunan dari Tuhan, yang memampukan kami juga mengampuni. Sama seperti Jennifer dapat mengampuni pemerkosanya, karena dia menerima pengampunan Kristus melewat Ronald. Kami juga menerima hari ini pengampunan Kristus itu dalam hidup kami, agar kami dapat mengampuni orang-orang yang melukai hati kami. Bapak, biar ada pemulihan, ada transformasi terjadi. Hari ini rasakan kasih itu. Bapak Ibu sudah alami, biar kasih itu mengalir. Ketika kita kasih dilepaskan, berkat itu dilepaskan, itu terjadi dalam hidupmu. Dan hidupmu gak akan pernah sama lagi. Tuhan mau memakai hidupmu, memberi kau tujuan yang baru. Tuhan mau memakai hidupmu, ada pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah siapkan, untuk kau mendemonstrasikan kasih Kristus kepada banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman ini, renungkan berulang-ulang firman ini, karena firman ini akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara. Alami kasih Tuhan dan nyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati.